Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama tentang fadilah surat Al-Waqiah. Tentu kita semua sudah mengetahui seperti apa sih fadilah secara garis besar yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan surat Al-Waqiah ini. Sebenarnya surat Al-Waqiah ini adalah surat yang menceritakan atau yang memberikan kisah berupa kekayaan, karena itu ada beberapa hadis yang mengatakan ajarkanlah surat Al-Waqiah ini kepada istri-istrimu. Nah, membaca surat Al-Waqiah setiap hari insya Allah dapat memudahkan kita mendapatkan rezeki yang halal. Begitupun nikmat Allah yang terus mengalir. Tentu kita ketahui rizki bukan berarti bukan hanya tentang materi saja, tapi rizki dari banyak hal, misalkan rasa senang, rasa tentram, itu juga salah satu bukti rizki atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dari sekian banyak fadilah surat Al-Waqiah, tentu banyak yang akan kita bahas. Salah satunya adalah tentang kekayaan. Tapi tidak hanya kekayaan saja yang dapat kita jadikan fadilah dari surat Al-Waqiah ini. Namun surat-surat lain juga bisa menjadi doa mustajabah untuk mendapatkan kekayaan atau rezeki. Nah, fadilah di antara fadilah surat Al-Waqiah yang pertama adalah dijauhkan dari kemiskinan. Apabila seseorang membiasakan diri untuk membaca surat Al-Waqiah sebanyak 1 kali minimal dalam setiap malam, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat berarti, yakni dijauhkan dari kemiskinan untuk selama-lamanya. Nah, meskipun demikian, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, kita tidak bisa hanya berdoa saja tanpa adanya usaha. Jadi, apapun itu doanya, kita tetap harus berusaha. Ya, jadi bukan berarti ketika kita membaca surat Al-Waqiah lalu kita akan kaya terus, enggak juga. Kita harus berusaha juga. Lalu selain itu ditunaikan hajatnya yang berhubungan dengan rezeki. Jadi ketika seseorang itu membaca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali dalam satu majelis, maka insya Allah akan ditunaikan semua hajat yang dimohonkan, terutama yang berhubungan dengan rezeki. Sedikit cerita, dulu ketika masa di pondok, ketika saya di pondok, itu ada suatu kebiasaan yang membuat saya itu benar-benar merasa tentram kayak gitu. Nah, kebiasaan itu adalah sholat duha. Jadi kita sebelum berangkat sekolah atau melakukan aktivitas lainnya, kita itu kalau di pondok dulu melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah dan sholawat sebanyak 250. Tapi untuk jumlah itu bervariasi sih. Yang jelas di sini adalah sebelum kita beraktivitas kita membaca surat Al-Waqiah, dan itu benar-benar terasa dari segi ketentraman hati itu dapat gitu loh. Mungkin dari teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan tentang hal ini, sholat duha, kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Waqiah dan sholawat tadi. Selanjutnya, fadilah yang selanjutnya dari surat Al-Waqiah adalah dipermudahkan untuk orang yang akan melahirkan, itu dipermudahkan
dalam persalinannya. Jadi insya Allah proses kelahirannya itu akan lancar kayak gitu. Selanjutnya yakni dijauhkan dari kefakiran. Dengan melakukan wirid surat Al-Waqiah ini sebagai bacaan rutin ya setiap hari dan juga malam, insya Allah kefakiran akan dijauhkan selama-lamanya. Seperti itu. Selanjutnya, pelindung diri dari kemudaratan dunia. Jika surat Al-Waqiah ini dibacakan untuk wanita, maka akan berguna untuk melindungi diri dari segala macam kemudaratan dunia, sekaligus terhindar dari kemiskinan yang telah dibicarakan Jadi ketika surat Al-Waqiah dibacakan untuk seorang wanita, surat Al-Waqiah itu berguna untuk melindungi diri dari kemudaratan dunia. Tentu saja kan banyak sekali kemudaratan yang bisa ditimbulkan dari seorang wanita itu. Selanjutnya yakni diberikan kesenangan dan kemudahan. Barang siapa yang membacakan surat Al-Waqiah dan dijadikan sebagai doa wirid, maka orang tersebut akan memperoleh kesenangan dan juga kemudahan untuk selamanya oleh Allah. Nah, ini juga yang saya rasakan ketika pembiasaan sholat duha dilanjut dengan Al-Waqiah dan sholawat. Ini benar-benar terasa tentramnya itu dapat banget gitu. Selanjutnya yaitu tidak akan ditimpa kekafiran. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, niscaya ia tidak akan ditimpa kekafiran. Kekafiran itu adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, membaca surat Al-Waqiah setiap hari, insya Allah akan menjauhkan kita dari sifat kafir. Gitu. Sebetulnya tidak ada doa khusus ya yang harus dibacakan sesudah membaca surat Al-Waqiah. Karena semua doa yang terbaik adalah menyesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan dari individu itu sendiri. Tapi hal ini tidak terlupakan dengan membacakan sholawat Nabi, zikir dan juga perbanyak istighfar agar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan segera dikabulkan oleh Allah begitu. Tapi jangan berkecil hati ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita sebut di doa kita tidak terlaksana dengan cara yang kita inginkan, karena Allah itu memberikan atau mengkabulkan doa seorang hamba itu tidak selalu dengan cara yang hamba inginkan. Mungkin tidak sekarang atau di masa yang akan datang, melainkan di akhirat kelak. Jadi semua doa itu akan terkabul. Hanya saja waktunya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap individu-individu tersebut. Jadi itulah beberapa fadilah yang kita dapat dari mengamalkan surat Al-Waqiah. Tentunya ada banyak fadilah, namun yang terpenting adalah niat kita lillahi ta'ala. Begitu saja ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila ada yang sekiranya baik, bisa dicontoh, bisa diterapkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.